العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Athar nomor 104. Kitab-kitab turas, warisan dari salafus saleh yang ditulis di abad ketiga Hijriah dan sebelum itu. Ini penting bagi siapa saja yang mendakwakan diri, berintisab, berafiliasi kepada manhajus salaf dan fahmu salaf serta aqidatus salaf untuk menaruh perhatian padanya, mengkaji, melihat, membaca kepada asar-asar karya-karya para ulama salaf. Karena dakwaan kita dalam merujuk kepada fahmu salaf, pemahaman salaf dalam beragama, ini menuntut adanya pembuktian padanya. Jadi yang dituntut dari kita itu berpegang teguh di atas manhaj dan aqidatus salaf, bukan merujuk, membangun afiliasi dan fanatisme kepada figur khalaf dari kalangan belakangan yang berusaha untuk menginterpretasikan manhajus salaf itu sendiri. Karena individu khalaf yang ada di masa ini yang mendakwakan diri berittiba kepada manhajus salaf, belum tentu dia benar dan tepat dalam mengikuti aqidatus salaf. Individu-individu personal yang mendakwakan diri mengikuti manhajus salaf tidaklah maksum, tapi manhajus salaf, fahmu salaf maksum, terjaga dari penyelewengan akidah dan manhaj. Maka kita tidak boleh untuk terkesima dengan figur-figur kekinian yang mendakwakan diri sebagai pengusung dakwah salafiyah, sampai dilihat seluruh perangai-perangainya, manhaj dan akidahnya, apakah telah segaris dengan aqidatus salaf dan manhajus salaf itu sendiri. Termasuk dari kekurangan orang-orang yang mendakwakan diri berafiliasi kepada dakwah salafiyah di masa ini, kurangnya mereka menaruh perhatian terhadap karya-karya salafus saleh itu sendiri. Mereka lebih sibuk kepada syarah-syarah kontemporer dari kalangan mereka ulama-ulama yang mendakwakan diri mengusung akidah salaf tanpa menaruh perhatian secara terkhusus untuk meneliti secara benar-benar bagaimana konsep pemahaman salaf melalui karya-karya mereka yang telah termaktubkan berabad-abad tahun yang lalu. Termasuk diantaranya adalah kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah yang ditulis oleh Al-Hafidz Al-Imam Abu Sa'id Utsman Ad-Darimi rahimahullah, yang lahir di abad kedua Hijriyah. Beliau lahir tahun 200 Hijriyah, wafat tahun 280 Hijriyah. Nah, karya-karya beliau patut untuk kita jadikan rujukan bagaimana penilaian para salaf terhadap sekte-sekte yang menyimpang di masa itu, terkhusus dalam hal ini secara spesifik adalah Al-Jahmiyah. Jadi yang paling layak dan patut dan pantas untuk menilai pemikiran Jahmiyah, dan menghukumi akidah Jahmiyah adalah mereka-mereka dari kalangan salafus saleh. Mereka berinteraksi secara langsung dengan pemikiran-pemikiran tersebut dan tokoh-tokohnya. Bahkan mereka berdarah-darah, tertumpah darah-darah mereka, tercabik-cabik kehormatan mereka, bahkan harta-harta mereka. Sebagaimana yang ma'ruf bagi kita semua, bagaimana kisah tegar dan kokohnya Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal dalam mempertahankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sampai berdarah-darah hanya mempertahankan akidah yang benar. Maka merujuk kepada sikap-sikap mereka para salafus saleh dalam menyikapi para pengusung pemikiran Jahmiyah, itulah yang menjadi acuan kita. Adapun ijtihad mutaakhirin terhadap para pengusung Jahmiyah, maka tidaklah boleh dikedepankan dibandingkan sikap-sikap dari para salafus saleh itu sendiri, karena mereka terlibat langsung dan mengalami secara langsung bagaimana pergolakan dengan tokoh-tokoh pelopor dari pemikiran sesat ini, yaitu pemikiran Al-Jahmiyah. Kita lanjutkan sampai di athar yang ke-104. Berkata Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Mahdi ibn Ja'far Ar-Ramli, telah mengabarkan kepadaku Mahdi ibn Ja'far Ar-Ramli. Qala, beliau berkata, haddatsana Ja'far ibn Abdullah, telah mengabarkan kepadaku Ja'far ibn Abdullah, wa kana min ahli al-hadits thiqah. Ja'far ibn Abdullah, katanya Ad-Darimi rahimahullah, beliau dahulu termasuk dari ahlul hadits thiqah. An rajulin qad sammahu li, beliau menyebutkan, membawakan riwayat dari seseorang yang telah beliau sebutkan namanya padaku. Qala jaa rajulun ila Malik bin Anas, datang seseorang kepada Imam Malik bin Anas. Faqala ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kaifa istawa? Wahai Abu Abdullah, ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Bagaimanakah Allah beristiwa di atas arsy?
Pertanyaan diajukan kepada Al-Imam Malik rahimahullah, qala fama ra'ayna Malikan wajada min syai'in kawajdihi min maqalatihi. Maka para hadirin yang hadir di halaqah ketika itu mengkisahkan, kami tidak pernah mendapati Malik mendapati sesuatu sebagaimana yang beliau dapati dari ucapan orang tersebut. Wa alahu ar-ruhadha, bercucuran keringat dingin beliau. Ar-ruhadha, antum tahu keringat setelah antum sakit demam, setelah antum minum obat biasanya kan apa? Keluar keringat dingin. Itu namanya ruhadha. Wa alahu ruhadha, bercucuran tiba-tiba keringat dingin beliau. Wa atraqa, kemudian menundukkan kepalanya. Wa ja'alana nantadhiru ma ya'muru bih fihi. Beliau membuat kami menunggu, menanti-nanti apa yang akan beliau perintahkan dengannya pada orang tersebut. Jadi para jamaah menyadari, karena jamaah yang hadir itu kan terbiasa berinteraksi dengan Imam Malik, gurunya. Kan tahu moodnya gurunya ini ketika tampak mimik atau sikapnya menghadapi pertanyaan itu kan mereka paham. Gurunya sedang tidak ridho terhadap pertanyaan tersebut atau sesuatu yang membuat hatinya menjadi tidak enak. Maka perawi mengatakan kami menanti. Imam Malik membuat kami menanti apa yang akan beliau perintahkan dengannya terhadap laki-laki tersebut. Kenapa? Karena jamaah memahami bahwa pertanyaan yang diajukan ini pertanyaan yang mungkar, na'am. Pertanyaan yang besar ini. Qala thumma surya an Malik faqala al-kayfu ghairu maqul. Kemudian Imam Malik pun mengangkat kepalanya dan mengatakan al-kayf ghairu maqul. Bagaimananya itu tidak bisa dijangkau dengan akal. Wal istiwa minhu ghairu majhul. Adapun istiwanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Maknanya dalam bahasa Arab dia perkara yang diketahui secara maknanya. Karena Al-Qur'an turun berbahasa Arab dan istawa itu kalimat Arabiyah yang memiliki makna lafdzul musta'mal. Beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul, dari sisi makna dia bukanlah perkara yang tidak diketahui, maklum maknanya. Ahlut ta'til menyelewengkan ahlut tafwid. Orang-orang yang meniadakan makna dari lafaz, mereka menyelewengkan makna ghairu majhul menjadi al-istiwa'u madhkur. Istiwa itu telah disebutkan dalam ayat. Kenapa mereka selewengkan, mereka rubah redaksinya menjadi al-istiwa'u madhkur? Karena kalau dikatakan al-istiwa'u ghairu majhul, berarti mafhumnya apa? Maklum secara makna. Dia bukan sesuatu yang tidak bisa dicerna dalam bahasa Arab. Menunjukkan jawaban ini al-istiwa'u minhu ghairu majhul itsbat akan makna yang terkandung pada lafaz istiwa itu sendiri. Wal imanu bihi wajib, dan beriman dengannya itu wajib. Beriman bahwa Allah beristiwa di atas arsy-Nya itu wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Pertanyaan itu bid'ah. Karena tidak pernah sekalipun ditanyakan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sementara ayat ini turun kepada mereka, dibaca oleh mereka siang dan malam. Termasuk surat-surat yang maklum untuk sering dibaca padanya. Tapi sekalipun tidak pernah mereka mempertanyakan tentang bagaimananya istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu pertanyaan ini adalah suatu kebid'ahan. Wa inilah akhafu an takuna dhallan. Al-Imam Malik membaca situasi dan kondisinya. Bahwa orang ini bertanya bukan tanpa maksud dan tujuan. Seorang alim itu kan tahu, kan dia sudah berinteraksi dengan sekian orang, dia tahu ini arah pertanyaannya kemana. Apakah pertanyaan itu pertanyaan yang memang benar-benar seseorang ingin mencari tahu dan belajar, atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mendebat, atau pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya dia hanya ingin menukil syubhat saja. Dan banyak kan jenis-jenis seperti ini. Maka Al-Imam Malik mengatakan, dan sungguh aku benar-benar mengkhawatirkan kamu termasuk orang yang sesat. Cara bertanyamu mempertanyakan sesuatu yang tidak patut untuk dipertanyakan. Agak-agak kamu ini, dihukumi orang tersebut dengan kesesatan, dengan sekedar pertanyaan yang dia ajukan. Dan ini fikihnya salaf. Fikihnya salaf, ketegasan dan tanpa kompromi dalam permasalahan ini. Dihukumi seseorang itu di atas kesesatan dan kebid'ahan dengan hanya sekedar pertanyaan yang dia ajukan. Tidak dikatakan, oh dia baru ta'lim, mungkin dia belum tahu. Atau yang semakna dengan itu. Tsumma amara bihi fa ukhrija. Kemudian Imam Malik memerintahkan jamaah yang ada di situ untuk mengeluarkan dia, mengusirnya dari Masjid Nabawi. Qala Abu Sa'id rahimahullah, wa sadaqa Malik, dan telah benar Malik, katanya Abu Sa'id. Sikap yang telah tepat ditempuh oleh Al-Imam Malik. La yuqalu minhu kaifa wa la yujhalu minhu al-istiwa. Tidak bisa dijangkau dengan akal bagaimana istiwanya Allah, tapi tidak pula maknanya itu tidak diketahui. Al-Qur'anu yantiqu bi ba'di dzalika fi ghairi ayah. Dalam keadaan Al-Qur'an itu menyebutkan yang demikian itu di ayat-ayat yang lainnya, akan tetapnya istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Isbat sifatul ulu, keberadaan Allah di atas arsy. Fa hadhihi al-asya'u allati iqtasasna fi hadzal bab.
qad khalasa ilmu katsirin minha ila an-nisa'i was-sibyan wa nataqa bi katsirin minha kitabullahi ta'ala wa saddaqathu al-atharu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an ashabihi wat tabi'in. Al-Imam Ad-Darimi mengatakan perkara-perkara yang ini, jadi perkara-perkara ini tentang keberadaan Allah yang beristiwa di atas arsy-Nya, keberadaan Allah yang tinggi di atas langit, telah selesai, telah tuntas ilmu pada yang demikian ini pada kebanyakan para wanita dan anak-anak. Ibu-ibu rumah tangga pun dan para anak-anak itu paham tentang ini. Daruratnya pengetahuan bahwa Allah itu berada tinggi di atas langit dan beristiwa di atas arsy. Ditambah lagi Al-Quran telah mengucapkan, menyebutkan yang demikian itu. Dan athar-athar dari Rasul SAW membenarkan yang demikian itu. Begitu pula athar-athar dari para sahabat dan tabi'in. Berarti dia termasuk perkara yang dhahirah jaliyah. Bahkan bisa dicerna oleh para ibu-ibu dan para anak-anak kecil. Bahkan bisa dipahami oleh sebodoh-bodoh orang awam dari kalangan wanita, dari kalangan anak-anak. Maka tidak ada udzur sedikit pun bagi siapapun yang mengingkari keberadaan Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini juga dalil bahwasanya salafus saleh membedakan antara permasalahan-permasalahan yang gamblang, jelas, dhahirah jaliyah, dan permasalahan-permasalahan yang khafiyah, tersamarkan. Jadi tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, tinggi di atas langit secara zatnya, ini termasuk perkara yang darurat, dhahirah ma'lum. Diketahui dalam perkara syariat ini, bahkan telah ditetapkan oleh fitrah itu sendiri sebagai perkara yang telah diterima oleh fitrah itu sendiri. Diperkuat oleh dalil-dalil yang ada. Walaysa hada minal ilmi alladhi yushkilu ala ahadin minal 'amati wal khassah. Jadi masalah ini, keberadaan Allah beristiwa di atas arsy, tinggi di atas langit, dia termasuk ilmu yang tidaklah ada satupun yang merasa tidak jelas padanya, baik dari kalangan awam maupun khususnya. Berarti menunjukkan pemahaman Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, bagaimana beliau menganalisa apa yang terjadi di masa itu, bahwasanya permasalahan ini permasalahan yang mendasar, yang fundamental konsumsi seluruh kaum muslimin, baik tingkat anak-anak, tingkat ibu-ibu, tingkat orang dewasa, lebih-lebih kalangan para penuntut ilmu dan para pengajarnya, pendakwahnya. Jelas gamblang, tidak tersisa sedikit pun problem padanya untuk memahaminya dan mencernanya. Illa ala hadhil isabatil mulhidati fi ayatillah, kecuali kepada gerombolan mafia dari kalangan orang-orang mulhid, yaitu Jahmiyah, yang mengingkari ayat-ayat Allah. Lam yazal al-ulama yarwuna hadhil athar, masih saja para ulama meriwayatkan athar-athar ini turun-temurun. Jadi Al-Imam Ad-Darimi hidup di abad ke-2 Hijriyah. Beliau mengatakan bahasan-bahasan ini senantiasa masih dinukil, diriwayatkan oleh para ulama. Wa yatanasakhunaha, saling mengkopi, saling menukil, saling menulis, saling menyalin. Wa yusaddiquna biha ala ma ja'at, mereka semua membenarkan athar-athar tersebut sesuai datangnya, tanpa diselewengkan, didistorsi maknanya ataupun ditolak. Hatta dhaharat hadhil isabah, sampai muncul gerombolan mafia akidah ini, yaitu Jahmiyah. Fakadzabu biha ajma', jadi mereka Jahmiyah mendustakan athar-athar tersebut seluruhnya. Wajahhaluhum, dan mereka, gerombolan Jahmiyah ini membodohkan para ulama tersebut, yaitu para salaf. Dikatakan para salaf ini kaku, tidak paham, sementara mereka telah mempelajari ilmu filsafat dari Yunani. Mereka lebih cerdas menurut persangkaan mereka. Adapun para sahabat itu hanya para penggembala kambing bagi mereka, orang-orang yang tidak terpelajar bagi mereka. Wajahhaluhum, mereka jahilkan para sahabat. Mereka merasa dirinya cerdas. Wa khalafu amrahum, Jahmiyah menyelisihi urusannya para salaf. Khalafallahu bihim, ya Allah, semoga Allah menyelisihi mereka. Tsumma ma qad ruwiya fi qabdil arwah wa su'udil malaikati biha ila Allah ta'ala minas sama' wa ma dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qissatihi hina usriya bihi fa'urija bihi ila sama'in ba'da sama'in hatta untuhiya bihi ila sidratil muntaha allati yantahi ilaiha ilmul khalaiqi fawqa sab'i samawat. Kemudian perkara yang mempertegas keberadaan Allah Subhanahu wa taala tinggi beristiwa di atas arsy, tinggi di atas langit, yaitu riwayat-riwayat yang banyak beraneka macam ragam. Di antaranya adalah kisah dicabutnya ruh. Hadis Al-Bara' bin Azib, bagaimana kisah setelah ruh itu dicabut diangkat ke atas.
naiknya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, naik dari bawah ke atas, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Kemudian kisah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjalani Isra dan Mi'raj, bagaimana beliau naik dari satu langit ke langit yang berikutnya, menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Hatta untuhya, sampai selesai di Sidratul Muntaha, batas akhir. Yang di batas akhir itulah berakhir semua ilmu makhluk. Bermakna tidak ada satupun yang mengetahui setelah itu di atas langit yang ketujuh. Walau kana fi kulli makanin kama yaz'umu haula ma kana lil Isra'i wal Buraqi wal Mi'raji idan min ma'nan. Kalau Allah itu ada di mana-mana sebagaimana disangka oleh mereka Jahmiyah, lantas apa artinya Isra dan Mi'raj, Al-Buraq yang membawa terbang ke atas langit ketujuh? Apa faedahnya kalau begitu? Nah, tidak ada gunanya untuk naik ke atas langit jika Allah itu ada di mana-mana. Wa ila man yu'riju bihi ila sama'i wa huwa bi za'mikum al-kadhib ma'ahu fi baitihi fil ard. Terus kepada siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas sementara Allah menurut persangkaan dusta kalian itu bersama dengan makhluknya di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di bumi. Laisa bainahu wa bainahu sitrun, tanpa ada pembatas antara Allah dengan makhluknya. Kan mereka mengatakan demikian. Tabarakasmuhu wa ta'ala amma tasifun, maha suci, maha agung Allah, na'am, dan maha tinggi dari segala apa yang mereka sifatkan. Dan bantahan pula bagi mereka yang beranggapan menafikan sifat ulunya Allah dan istiwanya Allah di atas arsy dengan mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika naik ke Sidratul Muntaha. Jawabannya, Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi al-liqa la yastalzim ar-ru'yah. Pertemuan tidaklah melazimkan melihat. Makanya definisi sahabat itu adalah man laqiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dzalik. Siapa yang bertemu dengan Nabi dalam keadaan beriman dan mati di atas keimanan, walaupun dia tidak pernah melihat. Contohnya siapa? Sahabat yang buta. Nah, para sahabat yang buta yang tidak pernah bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bertemu. Nah, maka tetap statusnya sebagai seorang sahabat. Di sini menunjukkan bahwasanya ma'ruf secara fitrah, secara urf, bahwasanya pertemuan tidaklah melazimkan melihat. Pertemuan tidaklah melazimkan melihat. Naam. Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dari balik tabir, terhijabi Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan bagi salah seorang dai Asy'ari Jahmi yang lagi viral ini, Ahmad Syahrin Tariq Jahmi Asy'ari. Dia nafikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit dengan hujah yang remeh ini. Mereka katakan mereka salafiyun itu, atau dia gunakan diksi Wahabi. Wahabi itu mereka sendiri sepakat bahwa Nabi SAW tidak melihat Allah Subhanahu wa taala ketika naik menjalani Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha. Jadi dia mengilzam bahwasanya Wahabi atau Salafi itu kontradiksi. Kalian mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada di atas. Tapi kenapa Nabi SAW ketika Mi'raj tidak melihat Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan bahwasanya pertemuan itu tidaklah melazimkan tatap muka. Nah, begitu maksudnya. Tidak melazimkan melihat. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.